Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Keisha Farada Putri Fauzi, saya dari kelas 11-1. Saya akan menjelaskan tentang video sejarah materi perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis dan VOC. Untuk next slide yaitu ada daftar isi. Nah, daftar isi ini di sini saya akan menjelaskan 4 poin. Nah, untuk poin yang pertama yaitu ada latar belakang, dan yang kedua itu ada tujuan, yang ketiga itu ada kronologi kejadian, dan yang keempat yaitu akibat perlawanan. Nah, untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis. Nah, yang pertama di sini ada persaingan dan konflik. Portugis dan Spanyol berkompetisi untuk menguasai Maluku. Persaingan ini semakin tajam setelah Portugis menjalin persekutuan dengan Ternate dan Spanyol bersahabat dengan Tidore. Persaingan ini menyebabkan perang antara Tidore melawan Portugis yang berakhir dengan kemenangan Portugis. Nah, untuk selanjutnya yaitu poin kedua yaitu ada monopoli perdagangan rempah-rempah. Nah, Portugis ini melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Mereka menembaki junjungan dari Banda yang akan membeli cengkih ke Tidore, yang menyebabkan Tidore melawan Portugis. Nah, untuk poin yang ketiga yaitu ada perlawanan Sultan Khairun. Nah, pada tahun 1565 muncul perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Khairun atau Hairun. Sultan Khairun ini menyerukan seluruh rakyat dari Irian atau Papua sampai Jawa untuk melakukan kezaliman kolonial Portugis. Nah, di sini latar belakang sudah dibahas, dan selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan dari perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis. Nah, untuk tujuannya sendiri yaitu yang pertama ada menghentikan monopoli perdagangan rempah-rempah. Nah, dan yang kedua itu mengusir penjajahan, dan yang ketiga menghindari dominasi ekonomi, dan yang keempat menghormati kehormatan dan kemanusiaan. Untuk poin selanjutnya yaitu ada kronologi kejadian. Nah, jadi di sini ada kejadian kronologinya dari tahun ke tahun, dan saya yang pertama akan menjelaskan mengenai kronologi kejadian pada tahun 1521. Nah, pada tahun 1521 ini Portugis memasuki Kepulauan Maluku dan memusatkan aktivitasnya di Ternate. Tidak lama berselang, orang-orang Spanyol juga memasuki Kepulauan Maluku dan memusatkan kedudukannya di Tidore. Nah, untuk tahun selanjutnya yaitu tahun 1529. Nah, dari tahun ini itu terjadi perang antara Tidore melawan Portugis. Penyebabnya perang ini adalah karena kapal-kapal Portugis menembaki junjungan dari Banda yang akan membeli cengkih ke Tidore. Dalam perang tersebut ini atau dalam perang ini Portugis mendapat dukungan dari Ternate dan Bacan sehingga mereka mendapatkan kemenangan. Lanjut untuk tahun 1534. Dari tahun 1534 ini terjadi yaitu dilaksanakan perjanjian damai, yakni perjanjian Saragossa. Dengan adanya perjanjian ini, kedudukan Portugis di Maluku semakin kuat dan mereka semakin berkuasa untuk memaksakan kehendaknya melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Selanjutnya yaitu pada tahun 1565. Pada tahun ini itu terjadinya muncul perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Khairun atau Hairun. Sultan Khairun menyuruhkan seluruh rakyat dari Irian atau Papua sampai untuk melawan kezaliman kolonial Portugis. Nah, Portugis ini mulai kewalahan dan menawarkan perundingan kepada Sultan Khairun. Untuk di next slide yaitu akibat perlawanan. Nah, dari perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis adalah bahwa perlawanan ini dipicu oleh kekayaan rempah-rempah, persaingan, dan kekerasan antara Portugis dan Spanyol, monopoli perdagangan rempah-rempah, perjanjian damai yang tidak efektif, dan perlawanan Sultan Khairun yang berakhir dengan kekalahan. Materi selanjutnya yaitu ada perlawanan rakyat Maluku terhadap VOC. Nah, yang pertama itu adalah latar belakang. Latar belakang kejadian ini yaitu praktik monopoli dan sistem pelayaran huni. VOC Belanda melakukan memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku dan melaksanakan sistem pelayaran huni atau hongi trocen. Sistem ini membuat rakyat Maluku sengsara karena mereka harus menyerahkan sebagian hasil bumi terutama rempah-rempah kepada VOC.
Company juga melangsungkan sistem pelayaran Hongi atau Hongi Chain. Dengan cara itu, para birokrat company dapat menginspeksi satu persatu pulau di Maluku yang bertujuan menjaga keberlangsungan monopoli rempah-rempah. Company juga hak ekspresi, yaitu hak memusnahkan pohon pala dan cengkeh jika harganya turun. Untuk poin selanjutnya yaitu ada tujuan. Nah, tujuan perlawanan rakyat Maluku ini terhadap VOC yaitu melakukan memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku yang membuat rakyat Maluku sengsara karena mereka harus menyerahkan sebagian hasil bumi terutama rempah-rempah kepada VOC. Perlawanan rakyat Maluku juga dipicu oleh kekerasan dan pengkhianatan VOC seperti penangkapan dan pembunuhan Sultan Khairun atau Hairun. Tujuan mereka sebenarnya yaitu untuk menghormati kehormatan dan kemanusiaan. Yaitu kronologi kejadian. Nah, kronologi kejadian di sini yaitu perlawanan Sultan Hairun terhadap Portugis. Pada tahun 1511, Portugis melakukan perjalanan menuju Indonesia bagian timur untuk mencari rempah-rempah dan berhasil merebut wilayah Malaka. Kemudian mereka mulai mengalihkan perhatiannya ke wilayah Maluku, sebab kala itu memang daerah Maluku dikenal sebagai penghasil rempah-rempah terbesar di Nusantara. Lanjut, yaitu akibat perlawanan rakyat Maluku terhadap VOC. Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu direbutnya benteng Duur CTD. Nah, salah satu dampak perjuangan yang dilakukan dalam Perang Patimura adalah direbutnya benteng Duur CTD oleh rakyat Maluku. Yang poin yang kedua yaitu pengusiran bangsa Belanda. Latar belakang perlawanan rakyat Maluku adalah untuk mengusir bangsa Belanda karena adanya praktik monopoli dan sistem pelayaran Hongi yang membuat rakyat sengsara. Terus yang ketiga yaitu perjuangan berlanjut. Perlawanan ini baru dapat dipadamkan pada tahun 1646 setelah perjuangan yang dilakukan oleh Kapitan Tulu Kabesi. Nah, untuk poin yang keempat yaitu kekayaan rempah-rempah. Maluku dikenal karena kekayaan rempah-rempahnya sehingga menjadi incaran negara asing seperti Portugis dan Belanda. Dari materi yang sudah kita bahas tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis dan VOC merupakan bagian penting dalam sejarah Indonesia, yang dimana melibatkan perjuangan untuk mengusir penjajah dan mempertahankan kebebasan dan kekayaan alam. Bangsa Portugis pertama kali datang ke Maluku pada tahun 1512. Untuk berdagang rempah-rempah, mereka diterima dengan baik oleh masyarakat Maluku karena tujuan perdagangan mereka. Namun, hubungan antara Portugis dan masyarakat Maluku menjadi buruk karena Portugis ingin memonopoli perdagangan rempah-rempah mereka, sehingga mereka menunjukkan sikap yang berkhianat dan memaksa untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Jadi mereka berjuang untuk mengusir penjajah dan mempertahankan kekayaan alam mereka. Perjuangan ini menunjukkan semangat dan keberanian rakyat Maluku dalam menghadapi kesewenangan dan monopoli penjajah. Sekian dari materi yang saya sudah bahas hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.